Saya di Ketua Dia, NIM 11. Saya Frans Marcel Lubis, NIM 16. Silakan nama saya Mas Abdullah NIM 13. Saya Benda Batman NIM 17. Saya Saudara Farolu NIM 19. Saya Arif Firnaza Lugu NIM 47. Saya Christopher Nalagu NIM 09. Baik, demikian pertemuan dari kami. Tentunya ketika terus. Kami dari Sekolah Tinggi Olahraga Guna ingin melakukan observasi ke Sekolah Ibu SMP Negeri Autis Sumur. Sebelum itu terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Frans Marcel Lubis dan teman saya Jadi teman dia itu. Nama saya Pedro Portugal Nicolas. Nama saya Ismail Manaragu. Nama saya Elsa Serfulan. Terima kasih untuk waktu itu. Sebelumnya kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Anak-anak biasa ya. Ya, Bu. Ada beberapa pertanyaan untuk anak autis ini. Jadi pasti ibu punya kendala kan saat mengajar untuk anak autis ini. Jadi kenapa atau apa yang sering jualan saat mengajar? Kalau ditanya kendala, karena kita udah hampir 18 tahun ya, jadi kita tuh sebenarnya udah nggak menemui lagi yang namanya kendala. Karena kan ketika anak-anak ini diberi satu pengajaran, kita kan itu udah melakukan yang namanya asesmen. Jadi masing-masing anak ini ada yang namanya asesmen awal. Baik anak itu sudah masuk maupun anak itu sudah naik ke kelas tingkat berikutnya. Jadi itu asesmen awal itu menentukan ini ketunaan anak ini apa. Misalnya ya, autiskah dia, tunarunkah dia, tunadaksakah dia, atau dia tunagrahita. Karena di sini kan hanya 4 ketunaan yang dilayani ya. Berarti tunanetra tidak. Jadi kalau ditanya kendala apa yang selama ini yang sering ditemui oleh guru, mungkin kalau untuk yang pemula mengajar pasti banyak kendalanya. Ya kendalanya, loh aku kok ngadapin anak ini yang hiper kan gitu kan, ini gimana medianya untuk anak yang nggak bisa menulis gitu kan, ini gimana nih kok anaknya lasak ini nggak bisa duduk. Tentu kan itu satu kendala. Tapi ketika kita asesmen itu kan semua kejujuran tentang anak kita tuliskan. Nah ternyata anak ini mengalami salah satunya dia mengalami masalah motorik, ya masalah motorik halus, sehingga anak ini tidak bisa menulis. Jadi kendala anak ini menulis, berarti kan tidak kendala lagi sama kita, karena kita udah tahu kendalanya, ya kan? Jadi dari kendala yang dia tidak bisa menulis, kira-kira media apa yang harus kita gunakan sehingga anak bisa terpacu untuk menulisnya. Nah ternyata dari segi gerak motorik kasarnya anak bermasalah. Anak nggak bisa, ibaratnya nggak bisa jalan secara lurus, anak nggak bisa lari, terus itu anak nggak bisa merangkak, kan seperti itu. Berarti toh kita tahu kan kendalanya ketika kita melaksanakan yang nama asesmen, itu kendala si anak. Nah bagaimana kita dengan kendala yang sudah kita ketahui, tentu kita, oh ini karena dia nggak bisa menendang, bagaimana kita ajarkan apa bolanya yang ringan dulu kita gunakan, atau nanti kita gunakan dulu kertas untuk dia belajar untuk ini supaya tersepak, kan seperti itu. Jadi kalau ditanya kendala sih bisa dibilang itu kita pecahkannya melalui asesmen awal ya, ketika anak masuk ke dalam kelas pendidikan luar biasa. Nah ini nggak tahu ya apa di sekolah umum juga guru-guru juga melakukan itu, karena kalau untuk kami guru pendidikan luar biasa, asesmen itu adalah kunci utama kami untuk melayani anak. Jadi ketika kami melakukan yang namanya asesmen, kami mengetahui kendala yang dimiliki anak. Nah di sini jangan kita lagi yang berkendala kan, kayak gitu kan, loh kita yang ngajar kok kita yang punya kendalanya. Kita udah tahu, udah konteksnya kita udah tahu pemecahannya. Oh ini anak ketika masuk pertama, oh dia mengalami motorik kasarnya bermasalah, motorik halusnya juga bermasalah. Jadi ada dua, kalau untuk tenang dan ini dia bisa. Nah jadi berarti nanti motorik halus dan motorik kasarnya yang diperbaiki gitu kan. Atau dari segi ini anak bisa berhitung ya, anak bisa berhitung. Kita lihat lagi apakah dia anaknya termasuk anak tunagrahita. Kalau dia tunagrahita kan inteligensinya di bawah rata-rata ya, berarti sudah terukur dong. Tidak bisa dia materinya itu harus di kelas, walaupun dia nanti di SMP dia hanya bisa belajar 1 sampai 10, kan ada stucknya. Kan beda dengan anak kita yang IQ-nya juga berkembang, beda dengan anak tunagrahita karena dia sudah terukur IQ-nya. Kalau rentang IQ anak tunagrahita kita lihat lagi, dia ada ringan, sedang, dan berat, kan seperti itu. Kalau dia ringan masih bisa dia belajar secara akademik namanya. Nah belajar secara akademik ini pun tidak sama dengan anak pada umumnya. Kalau pada umumnya tentu dia di sekolah normal gitu kan, di sekolah umum gitu. Tapi kalau dia masuk nanti pada anak tunagrahita sedang, tentu udah terukur IQ-nya hanya 50. Nah nggak bisa, loh nanti kuliah, wah kamu kok bodoh kan ya, nggak bisa ya 2 tambah 2. Sementara dia hanya mengenal hitungan,
itu mengenal 1 sampai 10 hanya dari mulutnya saja. Nah ketika kita tunjukkan angkanya, loh kok nggak tahu? Jangan terkejut. Kenapa? Dia hanya bisa menyebutkan. Dia dalam konteks hanya bisa menyebutkan secara urut bilangan. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ketika kita lihat mana yang satu, dia nggak tahu. Karena itulah terukurnya tadi. Itu kan kendala si anak. Nah bagaimana seorang guru menjadikan kendala itu satu sebuah bukan kendala, karena kita udah menemukan ini kendala si anak ini, bukan kendala kita kan gitu. Tapi pandaikah seorang guru menyusun media atau menggunakan satu program, atau kita ciptakan program sendiri, kita ciptakan media sendiri sehingga anak itu menarik untuk belajar gitu ya. Ibu, kami akan podcast pertemuan kedua sama Ibu. Bagaimana cara menjelaskan materi agar lebih kompleks dan mudah dipahami anak autis? Nah, ini tadi kan nanya, tentu kalian dari ibaratnya, apalagi kalian nggak pernah baru ini kan kalau observasi dan belum pernah lihat anaknya juga kan, gimana mereka belajar. Nah konteksnya kan kalau dia namanya sekolah tentu menggunakan yang namanya kurikulum. Ya, kurikulum itu kan ada konteksnya disesuaikan dengan usia kan, usia perkembangan, usia mental, terus usia ketika anak masuk ke sekolah. Nah dari ketika usia anak itu sekian kemampuan sudah terukur dari mana ke mana gitu. Nah apakah sama juga dengan anak pendidikan luar biasa ini? Ya sama. Jadi dengan usianya misalnya dia berada di fase A. Di fase A itu anak sudah bisa mungkin hanya bisa menulis, ya, mungkin hanya bisa berhitung, tapi dia belum lagi memecahkan masalah. Walaupun nanti dia sudah di kelas 4, tapi kemampuannya itu hanya di fase A. Ya udah kita laksanakan di fase A. Jangan kalau udah SMP masa ya nggak bisa, kalau 10 dia nggak bisa, karena dia fasenya dia hanya perkembangan usianya, hanya tubuhnya yang besar, tapi usia mental X-nya itu sama dengan anak usia 7 tahun. Ya kalau anak 7 tahun kira-kira dia bisa apa? Nah, misalnya mental X-nya itu di sekitar anak usia 4 tahun. 4 tahun ini bisa nggak kita ajak dia kali-kali? Mungkin bisa kali-kali dasar, tapi setelah kali-kalinya perkalikan lagi, itu kan nggak mampu kan gitu. Jadi kalau di sini disesuaikan dengan kemampuan dari anaknya berdasarkan fase perkembangan, berdasarkan fase mental X-nya. Jadi gimana kita memberikan materinya? Ya sesuaikan fasenya. Kalau dia hanya mampu nanti masuknya masih berhitung, ya jangan kita paksakan untuk dia berpikir nalar kan gitu kan. Kan ada kita belajar ini kan nalar kritis, ada yang tadinya namanya minat. Jadi kita letakkan dia di mana nih yang bisa kita kembangkan lagi, di nalar kritis kah apa ya, kita sesuaikan materi pembelajarannya dengan kegunaan yang dimilikinya. Oke. Paham kan? Paham. Cara dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga.